ingin mengambil waktu dengan mukadimah yang panjang karena kita punya dua pemateri yang jam 12 kita harus sudah selesai. Di setiap pemateri itu punya waktu 50 menit. Dan yang pertama topiknya atau materinya keluarga dunia dan akhirat yang akan disampaikan Dr. Khairuddin SAG MA. Beliau ini yang menginspirasi. Beliau ini banyak sekali data sehingga terinspirasi kita untuk membuat Asamara ini dengan banyaknya kasus perceraian. Itu beliau hafal betul karena PhD-nya atau doktornya itu berkaitan dengan masalah tersebut. Kemudian yang kedua nanti peran pengasuhan orang tua terhadap tumbuh kembang anak. Baik, untuk meningkat waktu mungkin sekedar saya jawab saja ya. Ini sekolah Samara cuma 3 hari, manfaatnya seumur hidup. Ya, alhamdulillah. Ini spesialis 10 semester, 4 tahun ya. Manfaatnya sampai pensiun. Baik, kami serahkan langsung kepada Ustaz Khairuddin. Tes satu adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Pertama kita bersyukur pada Allah, selawat dan salam pada Rasulullah, moderator yang kami hormati dan yang kami muliakan, Guru Getanya Bandung. Insyaallah teman-teman di peserta Bina Keluarga Sakinah yang kami banggakan. Sebelumnya saya mau menyampaikan yang sudah punya pasangan tolong diangkat tangannya. Oke, banyak loh. Udah punya pasangan ya? Udah. Alhamdulillah. Banyak, udah banyak. Ini bukan semuanya yang masih jomblo. Yang masih jomblo? Angkat. Saya mau lihat lagi yang sudah bersuami atau istri dulu sebentar. Oke, baik. Ustaz, ada sekitar 70% ya? 80% ya? Oke, saya persentasikan saja. 20% belum menikah. Oke. Saya sudah menikah? Belum? Kenapa belum menikah? Kenapa? Ya? Belum ada waktunya, belum ada calonnya, waktunya belum. Baik. Ada lagi mana? Sudah? Belum juga? Oh ini, kenapa belum? Sama ya, idem ya. Yang sudah ya, idem. Sudah? Berapa lama sudah? 9 tahun sudah punya anak ya. Gimana rasanya berkeluarga? Nggak bisa diungkapkan. Ya baik, saya ingin menyampaikan lewat teman-teman yang sudah berkeluarga untuk bisa menularkan informasinya ke belum berkeluarga, sehingga ada semangat. Ini belum ya, ada? Belum? Kenapa belum? Siapa operatornya, siapa nih? Oke, baik, ya. Saya gini, berkeluarga itu dia tanda-tanda kebesaran Tuhan. Mohon maaf ya, ada yang non muslim? Ada ya? Berapa orang? Ya, ada yang spesifik nanti, mohon maaf ya. Oke, baik. Lanjut. Yang spesifik nanti, mohon maaf. Tapi yang umum saya kasih tahu juga, ya. Kalau di
agama Islam ada nikah. Nikahnya ada berapa kali? 4 ya? 4 ya. Nah, yang itunya tidak ada dengan yang non muslim, ya kan? Kalau kami ada 4. Tapi syaratnya banyak. Syaratnya banyak ya. Kalau kanun terakhir ketika kita ke rapat kemaluan Jakarta, ternyata kanun kita itu cukup sangat berat untuk mendapatkan pernikahan kedua, ketiga, dan keempat. Berat sekali. Kalau kita PNS, itu gajinya mesti di depan pengadilan menyampaikan berapa diberikan kepada yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Berat ya? Kalau begitu cukup satu di Banda Aceh, satu seumur hidup ini, baik. Satu seumur hidup kalian. Baik ya. Nah ini. Jadi saya ingin menggambarkan ini Pak, sebenarnya mengajak calon pasangan. Sebenarnya ini saya berikan kepada calon pasangan. Tapi kalau banyak yang berpasangan, saya sampaikan mengajak pasangan untuk membangun keluarga yang sakinah dengan cara memandang bahwa keluarga sebagai ikhtiar untuk memberikan dimensi manusia dan ilahi. Ada 2. Ya, nah ini. Ada tidak masalah di keluarga? Ada? Ada? Nah ini kebanyakan 80% mengatakan apa masalah yang paling besar? Coba. Gimana? Ada Pak. Ada apa? Komunikasi. Komunikasi itu berapa persen? Kalau menurut beberapa penelitian, komunikasi itu mencapai 63% untuk mencapai keluarga yang sakinah. Coba bayangkan, saya pernah menangani orang cerai gara-gara kacang panjang. Apa yang dimaksud dengan kacang panjang di situ? Ngadu sama saya, kebetulan suaminya itu pernah terkejut gara-gara kacang panjang dianggap ular. Apa namanya itu? Kaget, lalu dia merasa ketakutan di sepanjang masa. Apa namanya? Trauma ya. Asal nengok kacang panjang, itu dia teringat ular. Sementara istrinya suka sekali dengan kacang panjang. Sudah disampaikan oleh suaminya, jangan kamu masak lagi. Saya nggak bisa makan seperti ini. Kalau sudah saya lihat ini, pasti saya terbayang. Akhirnya karena istrinya juga suka, sembunyi-sembunyi masak. Akhirnya pada satu ketika di siang hari masuk kantor, lalu dia ke rumah lagi, dia lihat kacang panjang. Begitu dia telepon, kaget. Begitu kaget dia pingsan. Sampai di situ dia katakan, dia diam-diam pergi ke mahkamah syariah, pengadilan, dia, iya. Sebelum ke mahkamah syariah, pada masa itu ditunjuklah harus datang ke KUA untuk menyatakan mediasi. Kita katakan mediasi. Tidak bisa kita satukan. Tidak bisa kita satukan. Akhirnya mereka bisa? Iya. Sampai sekarang belum menikah. Ketemu sama saya di Banda Aceh sebulan yang lalu. Dia belum menikah. Dia khawatir dan takut sekali dengan pernikahan. Itu penyakit. Makanya kalau Islam mengatakan bahwa pernikahan itu boleh 2, 3, 4, itu supaya pernikahan itu kita nikmati, bukan untuk kita takuti. Sekarang sudah ada marriage is caring. Ya kan? Orang sudah merasa takut kan dengan pernikahan. Kenapa? Ini bukan karena takut kan? Belum menikah? Belum? Hendak kan? Tidak ya? Takut. Ini yang kita katakan. Dia itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Siapa yang mau mengambil kebesaran Allah itu tentu dia menjadi manfaat
manusia dan fa'an untuk akhiratnya. Jadi ini ya. Pokok bahasan kita itu tauhid dan khalifah fil ardh. Nih, ini saja nanti biar berkembang di dalam pemahaman kita. Karena wa min ayatihi an khalaqalakum, ya, itu adalah konsep tauhid. Siapa yang tidak mau menikah, dia itu sudah sangat cukup. Dia mengganggu anak gadis orang lain misalnya, tapi dia tidak mau menikah, dia sama dengan tidak bertauhid. Maka nikah itu disampaikan apa? Ada beberapa hukum. Ada nikah, hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi siapa? Bagi seorang laki-laki yang dia sudah mempunyai pekerjaan, dia mengganggu orang, mengganggu perempuan lain. Nah, itu sudah wajib tuh. Oke? Ada hukumnya sunat. Kapan sunatnya? Dia sudah mapan, tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu perempuan, atau tidak mengganggu laki-laki. Ya? Itu sunat. Ada hukumnya makruh. Dia tidak ada pekerjaan, yang dia pikirkan seks. Ya? Tapi dia tidak mengganggu orang lain. Haram. Haram apa? Dia anak-anak, belum mencapai umur, ya. Lalu kemudian pekerjaan tidak ada, tanggung jawab dalam kepalanya nggak ada. Ini haram, nggak boleh. Kira-kira kita masuk kemana? Kira-kira sekarang nih, kita yang tahu lah. Ya. Tapi hukumnya sunat. Kalau sudah sunat, kalau dia sunat, maka akan menimbulkan kewajiban. Apa kewajibannya? Memberi nafkah lahir dan batin. Nah, dari perkawinan itulah muncul hak dan kewajiban. Hak istri itu kewajiban suami. Hak suami. Nah, jadi itu komunikasi tadi ya. Itu satu komunikasi. Perkawinan itu mesti berdasarkan cinta, tidak boleh enggak. Masalah cinta, masalah hati, toh. Ya kan? Tidak bisa dipaksakan, kan? Tidak bisa. Satu ketika seorang perempuan itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau dinikahkan oleh orang tua saya, wali saya dengan Polan bin Polan. Pertama sekali yang muncul di mulut Rasulullah adalah cinta enggak? Enggak ya Rasulullah. Kalau begitu, kalau pulang kamu batalkan pernikahan itu. Kalau begitu nggak boleh dipaksa dong pernikahan, nggak boleh. Masa tahun 2024 ada paksaan dalam menikah? Lucu. Lucu sekali. Kenapa lucu? Perkawinan itu yang merasakan adalah ya pasangan itu. Kalau dipaksa, bagaimana merasakannya? Kalau dipaksa bisa dirasa. Rasanya hambar, nggak enak. Tuh. Ya. Oke. Kedua, cinta dasar untuk menikah. Laki-laki boleh pilih yang cantik tidak? Siapa suruh? Nabi. Nah, maka perempuan, hai perempuan, bercantik-cantiklah kalian. Karena itu pilihan. Tapi cantik itu akan habis? Cantik itu akan pudar? Iya. Kalau begitu cantik pilihan, tapi siap untuk ditinggalkan. Ya kan? Oke. Kita boleh cari perempuan yang kaya nggak? Siapa suruh? Nabi, dah. Wahai para perempuan, kayalah kalian. Iya. Kayalah kalian. Karena itu pilihan. Persoalannya adalah apakah kaya akan muncul? Ada kepala kita? Ada.
kemiskinan? Siap-siap sebuah pilihan akan meninggalkan iman. Ya kan? Betul ya? Khadijah itu miskin atau orang kaya? Itu istri keberapa Nabi? Yang pertama. Siapa yang modalin Rasulullah? Berapa maharnya Rasulullah? Hah? Iya, itu 200 ekor onta. Jangan bilang Nabi itu orang miskin, tidak. Ya. Oke. Ini karena sudah berkeluarga ya, semuanya saya harus sampaikan yang begini-begini karena saya tahu ini kan mukanya semuanya nampak, lihat nanti ada masalah di keluarga nih, kan gitu ya. Nanti kita tanya jawab. Betul juga tuh, betul juga. Ya, oke. Ayo ya. Kita disuruh pilih wanita yang kaya, iya ya. Wahai para perempuan, kayalah kalian, karena kaya itu dipilih oleh laki-laki. Gak usah takut, cari aja harta sebanyak-banyaknya, akan ketemu dengan laki-laki yang kaya juga. Apakah kita disuruh melihat perempuan yang keturunannya baik-baik? Baik menurut apa? Menurut agama nasab namanya. Maka wali namanya wali nasab. Sekarang bagaimana kita memahami nasab yang kuat atau nasab yang hebat? Pernikahannya mesti tercatat. Yang tidak tercatat diragukan. Ya, tercatat kan? Tercatat jelas. Yang keempat, kita disuruh pilih agama. Ini yang saya katakan tadi. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Ini spesifik yang saya katakan tadi ini. Jadi saya tidak mau ini berkonflik dengan siapapun, tapi awalnya saya sudah sampaikan. Ini spesifik. Pilihlah agama. Mohon maaf, agama yang dimaksud oleh Nabi itu Islam. Oke? Karena bicara kita adalah bicara dunia, akhirat. Lagu siapa tuh? Cinta Dunia Akhirat tuh? Rita Sugiarto. Itu? Rita Sugiarto. Ya. Ini rata-rata umurnya berapa tahun sih? Hah? Kalau ibu Aslinar ya, itu mungkin tahu ya lagu itu ya, Cinta Dunia Akhirat ya. Yang Rita Sugiarto nggak tahu ya? Nggak tahu. Jadi umur-umur yang 70-an lah, yang maksud saya 70 tahun lahirnya, 70-an itu tahu itu. Rata-rata ya. Jangan seperti Panci, aku masih seperti yang dulu. Nah, itu jangan ya. Baik. Jadi saya mau sebenarnya maunya ini sungai kehidupan, curah pendapat, ceramah dan tanya jawab. Yang saya katakan metodenya ini sungai kehidupan. Ya, kita lanjut saja. Ini kira-kira gambarnya, Pak. Saya semuanya aja. Oke. Ini langkah-langkah keluarga yang sakinah. Ada menggambar sungai kehidupan yang sudah berkeluarga. Kira-kira pernah tak menentukan bersama pasangannya cita-cita untuk dunia akhirat? Kira-kira sebelum menikah. Iya. Ada tidak? Yang sudah berkeluarga nih. Jadi banyak, 80% loh. Kira-kira udah belum deh? Belum? Oh belum. Ini sudah ya? Sudah. Kira-kira Bapak sudah pernah menentukan cita-cita di keluarga itu untuk kebutuhan dunia akhirat? Sudah ya? Masya Allah. Kita beri aplaus, Pak. Kedua,
lima prioritas nanti kita bicarakan. Ada rahmat dalam keluarga. Siapa yang sudah pernah buat? Apa yang kita lakukan 5 tahun ke depan? Apa yang kita capai 5 tahun kemarin? Apa yang kita capai dari beberapa? Ini nanti kita akan diceritakan. Kemudian mengidentifikasi faktor yang meragukan dan meyakinkan. Saya kembali ke yang belum menikah. Yang menikah tadi belum? Yang belum? Sudah? Yang belum? Yang mana? Yang di belakang ada nggak? Udah belum? Belum? Belum ya. Nah, kira-kira apa yang meragukan Anda tidak menikah? Bisa belum menikah? Kenapa? Kira-kira coba apa? Ragu ya? Yang apa ya? Ini belum dapat yang apa? Nggak tahu nih. Oke. Ada yang laki-laki? Sudah menikah ya? Sudah. Yang belum? Yang belum? Yang belum mana nih? Belum. Udah ya? Belum. Nah, kira-kira ragu nggak dengan pernikahan? Ini meragukan atau meyakinkan, gimana nih? Ragu nggak? Dan ragu kenapa? Ada apa? Oke, baik. Oke, satu cuma. Oke. Pantas ya? Jika ada orang yang belum menikah, ragu dengan kemampuan sendiri dengan kenyataan yang ada, di mana kehidupan kita sekarang harga semua naik, LPG naik, semua naik. Kita punya ini fasilitas. Iya. Oh nanti kita bicarakan. Inilah makanya saya verifikasi dulu nih orang-orang yang kira-kira ragu ya dengan ya, biaya pendidikan mahal, di mana-mana banyak masalah keluarga terjadi, perceraian, cerai gugat itu 75% dari jumlah populasi orang yang cerai itu 73% digugat oleh istrinya. Maka laki-laki itu sangatlah berhati-hati. Sekarang pendampingannya bukan lagi ke perempuan, ibu dokter, tapi pendampingan kepada laki-laki. Betul. Kenapa? Ternyata 73% cerai gugat yang dilakukan di Aceh itu menjadi alasan paling kuat. Laki-laki perlu pendampingan. Itu ya. Gitu. Jadi ini apa yang meragukan? Ternyata kenyataan fenomenologis itu menjadi satu keraguan supaya berkeluarga. Saya khawatir ini akan menjadi seperti Korea Selatan. Korea Selatan kenapa? Keinginan menyalurkan libido bukan lagi lewat pernikahan. Orang yang sudah berkeluarga tidak mau lagi melahirkan anak. Ya. Kalau ini kejadian, apa kata Nabi? Saya akan bangga kepada umatku di akhir zaman karena banyaknya umat Islam. Tetapi persoalannya adalah ketika perkawinan tidak ada lagi, tentu ya tidak begitu banyak, tapi lahirlah dari anak-anak di luar nikah. Yang sudah menikah, ya, ini tadi dah, ya. Yang sudah menikah nih, yakin ini sudah menikah ya? Yakin kehidupan selanjutnya itu akan bahagia? Insya Allah ya. Kira-kira apa roadmap supaya bahagia? Tadi ada komunikasi, ada cinta, terus ada saling menasehati, ada tidak? Ada saling silaturahmi, ada tidak? Kalau 4 ini ada, kata Zakiyah Derajat Profesor mengatakan bahwa
Inilah kunci kehidupan keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Apa? Cinta, komunikatif, sehat menasihati, silaturahmi. 3-4 ini menjadi fondasi pilar yang paling utama. Selebihnya cari sendiri. Karena ada sesuatu yang tidak ada pada orang lain. Ini rahasia yang saya katakan. Jika Allah sudah mentakdirkan berpasangan, ada satu hal yang tidak ada pada pasangan lain. Carilah. Ada. Sekalipun kita tinggal dalam satu rumah, ada mertua, ada orang tua, ada kita. 3 keluarga itu berbeda. Ada satu rahasia yang tidak ada pada keluarga lain. Maka katanya gini, aku hanya cocok untuk istriku. Istri mengatakan, aku hanya cocok untuk suami. Ya, itulah yang disebut dengan sakinah. Ya, selanjutnya mana yang berubah dan tidak berubah? Kita verifikasi, Bapak. Kita verifikasi setelah berkeluarga 10 tahun. Ya, kita verifikasi. Apa yang sudah berubah? Apa yang belum berubah? Dari pacaran dulu apa yang sudah? Pacaran mengatakan engkaulah bintang, engkaulah bulan, engkaulah matahari, semuanya begitu. Tapi sekarang begitu sudah berkeluarga, engkau kutinggalkan sementara, nanti saya kembali lagi. Sudah punya anak, nah, sudah tidak ada waktu untuk bersamamu lagi. Ya kayak gitu ya. Berubah tidak? Nah itu diverifikasi, Pak. Verifikasi. Kalau terjadi perubahan, komunikasikan. Nah, komunikasi lagi. Komunikasikan. Dulu kita ada cita-cita untuk ngaji bersama, salat berjamaah bersama. Kita ajak anak kita untuk salat dan sebagainya. Nah, sekarang kok nggak ada lagi? Dievaluasi. Ya, dibicarakan. Oke, kita ini langkah. Saya sebenarnya mau mengajak teman-teman semuanya untuk menggambar. Gambarlah air sungai dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Itu pakai APS sebenarnya. Ini untuk ini saja sebenarnya. Jadi nanti tahu kita itu, oh, keluarga saya begini, keluarga saya begini. Di Kemenak itu, ya di Kemenak itu ada namanya mengatur keuangan keluarga. Coba tunjuk tangan satu saja, satu keluarga yang sudah menikah mencatat pengeluaran dan pemasukan. Ada? Ada nggak? Ketika seminar nasional, pada saat itu pematerinya saya di nasional tentang memanage keuangan keluarga. Saya bukan orang ekonomi, tapi saya sangat suka mengatur ekonomi. Ya. Misal, pendapatan kita ada 5 juta. Kira-kira 5 juta itu untuk apa sih? Kalau kita sudah sampaikan kepada istri seperti itu, seolah-olah kita tidak percaya sama istri. Nah, inilah yang komunikasi ini. Ya. Saya sudah buat Excel-nya. Kalau mau nanti saya share aja. Saya buat Excel-nya. Seluruh kebutuhan di situ. Tinggal ini. Ternyata pengeluaran kita yang kita catat dengan pengeluaran kita yang kita tidak catat, lebih banyak hematnya yang kita catat. Kalau sudah membeli 2 buah-buahan, apel dengan katakan semangka, jangan beli yang lain lagi. Nah, itu cara mensiasatinya. Ternyata uang itu bukan segalanya, tapi yakinlah uang itu akan bisa membeli segalanya. Ya. Nah, di sini Pak. Nanti gambarannya di sini. Tapi karena ini tidak apa? Ya saya tidak ini saja. Ya kita lanjut saja. Nah ini Pak. Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dulu
mereka lakukan. Ini kenapa saya ambil ayat ini? Kesadaran bahwa kita punya Tuhan dalam semua kegiatan kita, inilah pertanggungjawaban kita. Kira-kira itu ditanya di akhirat besok gimana jawabnya? Di mana? Tidak mudah lagi bicara besok. Yang bicara itu apa? Tangan. Tangan itu gambaran apa? Kekuasaan. Tangan itu adalah satu bentuk pekerjaan. Berkatakanlah kepada kami tangan mereka, bersaksilah kaki mereka. Kaki, Pak. Biasanya di dunia ini yang ngomong di mulut, besok yang ngomong itu tangan, kaki. Ini gimana sih? Sengaja saya ambil ayat ini untuk kemudian menjadi renungan buat kita. Ayat lain banyak. Saya buatkan ayat ini. Nah, mantapkan diri, keluarga sakinah. Ini lagi, Pak. Ketika Rasulullah dalam haji wada, dimensi ilahiyah dan manusia umum, fattaqullahu fin nisa'i fa innakum aqadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dalam memperlakukan para istri. Ini para istri ya. Yang saya sampaikan ini para istri. Para istri, sesungguhnya kalian telah meminang mereka dengan amanah dari Allah dan menghalalkan farji mereka dengan kalimat Allah. Bertakwa apa namanya? Bertakwa di situ? Kalimat bertakwa di sini apa? Perintah bertakwanya? Hati-hati, jangan sakiti pasangan kalian. Jangan. Saya mau memperkaya sedikit. Talak dengan hulu itu tidak ada yang lebih tinggi. Talak itu adalah keinginan laki-laki menceraikan perempuan. Hulu adalah keinginan perempuan untuk minta diceraikan. Dua-dua itu adalah sama, tidak ada yang lebih tinggi. Artinya yang saya ingin katakan adalah bahwa perempuan punya hak terhadap dirinya terkait dengan perlakuan pasangannya. Jangan dikira kita sudah laki-laki hebat sekali, enggak. Menurut beberapa penelitian, kebetulan disertasi saya masalah itu, perempuan itu 3 kali lipat lebih kuat daripada laki-laki menghadapi kehidupan. Jadi laki-laki jangan merasa sok kuat. Yang ngomong ini laki-laki loh. Jangan. Kalau dia seorang duda menghidupkan 3 orang anak, itu insya Allah tidak selesai. Itu menurut dia peneliti. Tapi kalau perempuan menghidupkan anak sampai 7 orang, dia masih bisa dikumpulkan. Begitu kuat perempuan. Pekerjaan perempuan juga begitu. Di dunia kita sekarang ini, perempuan itu, mohon maaf, karena ibu saya perempuan. Istri saya juga perempuan. Anak saya insya Allah ada 2 orang perempuan. Kalau saya menjelekkan perempuan, itu sama menjelekkan orang-orang yang saya cintai. Tapi saya ngomong ini bukan karena apa-apa. Mohon maaf sekali nih, saya katakan. Kita banyak sekali memperlakukan perempuan seperti babi. Kalau kita mau menghitung-hitung Bapak, pekerjaannya semuanya diborong oleh perempuan di rumah. Dari mencuci, berapa sekarang 1 kilo mencuci? 7.000. Nah, katakanlah nggak usah 7.000 karena istri kita 5.000 bayar 1 kilo. Berapa kilo dalam 1 bulan? Memasak sekali makan kita di warung berapa? Oh katakanlah 20.000. Berapa kali dalam 1 hari? 60.000 3 kali makan. Nah bayar itu. Coba. Belum lagi yang lain. Anak kita. Sebenarnya kita malu menjadi laki-laki ketika kita tidak bisa menghormati perempuan. Setuju ya? Nih kok sebenarnya bukan setuju nih? Setuju nggak ibu-ibu? Setuju ya? Atau saya ralat ngomong saya ini? Atau laki-laki ada nggak yang komplain terhadap apa yang saya katakan?
saya, Bapak, lebih mengatakan lihat dalam pandangan keluarga kita, bagaimana ayah dan ibu kita. Ayah saya itu tidak tamat SD, Pak. Ibu saya itu tidak tamat SD juga. Kerjanya seorang petani. Intinya dia seorang petani pala. Dia pergi pagi, sore dia bawa pala, dia pikul pala, dia jual. Dia hidupkan anaknya 7 orang. Saya lihat dia setiap harinya dia ketawa. Sambil dia pergi ke gunung dia ketawa. Dia ketawa. Tidak ada satu pun yang membuat dia menderita. Padahal kalau kita lihat dari pekerjaannya, menderitanya luar biasa. Tapi dia bertahan sampai maut memisahkan. Ya. Bagaimana dengan kita sekarang? Kita. Ya. Jadi ini konteks. Oke. Ini yang saya dapatkan sebagai ini fondasi keluarga sakinah, hadis kafaah. Yang kaya dengan yang kaya, yang miskin dengan yang miskin. Ya gitu kan? Abu Hurairah itu bersabda, perumpamaan nikah karena 4 hal, harta dan ini. Yang saya sampaikan tadi ya. Ini fondasinya. Standar kemuliaan itu takwa. Inna akramakum indallah yatqakum. Jadi takwa itu yang menjadi standar kemuliaan. Bukan karena cantik, bukan karena kaya, bukan karena jabatan, bukan karena apa-apa. Itu takwa. Lainnya tujuan perkawinan. Nah ini sakinahnya. Apa sakinah itu? Kalau ada orang yang menyatakan, kenapa engkau mau menikah denganku? Kira-kira jawabannya apa? Aku yakin kamu pasti bahagia denganku. Nah, itu baru mawaddah. Kenapa kamu menikah denganku? Kenapa mau? Aku yakin sekali aku bahagia bersamamu. Nah, itu baru ini. Baru sakinah. Tapi ada yang paling tinggi namanya rahmah. Ada nama rahmah sini? Cinta kasih yang memberi manfaat pada pihak yang dicintai. Apa? Kenapa Anda mau menikah denganku? Aku yakin sekali aku dan kamu bisa bahagia. Tadi apa? Hanya dia yang bahagia. Setelah itu saya yang bahagia. Kalau dua-duanya itu cinta rahmah. Yang sudah berkeluarga tentu di awal-awal cintanya luar biasa. Pergi ke kantor, itu sebentar aja pulang lagi untuk melihat istrinya. Begitu sudah punya anak 4, itu kan lupa pada istri. Kenapa? Karena terlalu sibuk kerja. Ya. Tapi bagi orang yang sudah rahmah, bagi perkawinan yang sudah mencapai kerahmahan, sekalipun tidak berjumpa bertahun-tahun, tapi kasih sayang itu tetap lengket dalam jiwanya. Ya, nah ini yang disebut dengan rahmah. Ini yang disebutkan di dalam surat Ar-Rum tadi itu, ya, di ayat 21. Ini nanti bisa dibaca saya kira, ya. Nah, ada pertanyaan tidak? Ini 4 pilar ini nanti kita akan bahas. Ada pertanyaan? Silakan, San. 10 menit. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, juga berbagi pengalaman ya untuk masalah untuk ilmu bagi yang lain. Kami persilakan. Mungkin 2 orang saja dulu ya, 1 dari laki-laki, 1 dari perempuan. Silakan. Enggak apa-apa. Silakan. Ada? Atau curhat boleh enggak? Ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, Ya. untuk para yang alasan tadi di nikah itu, kalau di zaman sekarang kan banyak yang media-media itu yang mencuci otak kita lah gitu, istilahnya lewat media, bahwasanya yang
seks bebas ataupun yang LGBT itu banyak di media-media seolah-olah itu adalah sesuatu yang biasa-biasa aja gitu. Nah, itulah salah satu yang menyebabkan mungkin alasan beberapa orang untuk menunda untuk menikah mungkin Ustaz. Nah, izin bertanya itu bagaimana caranya agar kita bisa terbarier dari hal-hal itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi yang perempuan ya. Ada yang perempuan? Selama ada. Satu lagi ya. Ada? Nggak usah takut. Ada baik kita sambil ada pertanyaan dijawab ya. Makan ini makan pilihlah empat itu kategorinya. Cinta, setelah cinta apa namanya ada turunan, ada kaya, ada cacat. Titik. Tapi ditutup dengan agama. Jadi kalau sekarang keturunan yang baik, misalnya begini, kalau ada seorang perempuan yang kita cintai, tapi dia anak di luar nikah, gimana tuh? Gimana? Boleh tidak? Boleh. Tapi gagal dengan nasab. Mohon maaf sekali lagi kalau saya mengajarkan ini. Kalau saya langsung tidak. Tapi kalau sudah selesai nikah, pilih yang tidak lagi. Yang salah itu bukan anak-anaknya, tapi yang salah itu adalah anak-anaknya. Tapi nasabnya sudah gagal. Maka bagi laki-laki mempunyai pergaulan yang cukup berat. Laki-laki menjadi pergaulan yang cukup berat. Ajaklah dia lakukan perbuatan lain. Nah, beralasan tadi sekarang orang-orang banyak yang tidak akan mendapat perhatiannya, hanya untuk mencari lebih lain. Ya kan? Nah. Kalau menurut saya saran kepada teman-teman semuanya, bagi yang belum menikah, hati-hati dengan persoalan agama saja, bukan persoalan yang tidak disepakati. Mohon maaf ya, yang muslim ya, maaf sekali ya. Kenapa itulah larangan Allah di dalam karena kalau dia masih muslim masih kita ajak yang sama dengan kita. Begitu juga dia dengan agama lain, kalau lain dia masih bisa menjaga dengan agamanya. Yang jelas semua agama tidak menginginkan perkawinan beda agama. Tidak ada. Tapi yang biasa sekarang ini beda agama dari agama mana? Nggak tahu kita. Acaranya begitu, kita lihat dari sana sendiri. Saya baca dalam satu majalah tentang keadaan orang tidak menikah. Banyak sekali persoalan. Kenyataan di keluarganya itu juga membuat dia bercincin di perkara ini. Misalnya keluarga itu memerlukan bohong, ya. Maka yang sudah nikah jangan kalau terkadang jangan berpacaran. Saya khawatir nanti besok mau dia menikah. Begitu kita menemukan ada sosok, nanti dia berkata, jangan berpacaran. Atau bahwa pasangan kita ada masalah kita perang-perangan. Jangan berpacaran. Kenapa? Karena akan menimbulkan trauma. Ya. Trauma itu sangat berat sekali. Nanti ada psikologi ya, bu dokter, psikolog ada ya. Bagaimana? Itu nanti saya psikolog. Teman-teman yang masih bisa belajar psikologi. Ya. Jadi itu. Saya ada yang dia nggak nikah, karena lingkungannya itu PSK.
hampir tidak ada perempuan yang tidak SKA di situ. Gas. Jadi gimana? Sudah dunianya begitu. Nah, jadi kita bagaimana memahaminya kembali lah kepadanya Al-Quran dan sebagainya. Boleh dunia ini maju-majunya, tapi kita harus hadir sebagai teladan. Teladannya di mana? Di keluarga. Kita boleh maju semaju-majunya. Teladan itu ada ayah-ayah ibu. Karena 80% di sini ayah-ayah dan ibu ya. Itu ya. Ada yang lain kira-kira? Ada gambar lagi. Saya terangkan sedikit ini. Ini yang kita coba. Zawaj, pasangan itu mesti laki-laki dan perempuan. Tidak boleh enggak? Homo boleh? Pasangan itu mesti tahu tentang ta'ala kelamin. Pastikan kalau laki-laki pastikan yang perempuan itu haid. Pastikan itu. Maka di kalau tanya haid. Ada. Betul. Kalau nggak haid di mana tuh, dokter? Ada perempuan nggak haid di mana tuh? Enggak haid yang sampai jas nggak haid benar tuh. Jadi kalau ada yang seperti calon seperti itu, kakak saya dah bertahun dan betul katakan begini. Jangan itu. Jangan. Ya. Musyawarah. Nih, musyawarah yang saya itu 4 pilarnya. Ini musyawarah ya. Apapun masalahnya musyawarahkan. Hal-hal yang kecil. Rasulullah itu pernah dia musyawarah menghubungkan dengan seks. Ada. Begitu Rasulullah melangkah 3 langkah, dia lihat lagi pulang belakang dari istrinya. Dia bisikan, saya cepat pulang ini. Akhirnya saya pandang berapa ini. Duduk Rasulullah. Masya Allah. Lihat sekarang nih, termasuk saya tidak pernah gitu. Ada seperti itu sama istri kita. Enggak. Sok kenceng sama orang ya. Sama istri orang, ya, sangat luar biasa. Ini apa namanya? Syahnya ya. Tapi ini kan lucu itu. Itu penyakit. Itu penyakit. Penyakit inilah jiwa ya. Kemudian ada muasyarah bil ma'ruf. Ini muasyarah bil ma'ruf ini memperlakukan pasangan dengan baik. Sekarang. Apa tugas perempuan? Seorang istri apa? Hanya coba anak-anak sebut. Tapi jangan bilang ya. Melayani suami. Menurut Imam Ghazali, jika ada seorang suami pulang ke rumah membawa makanan yang belum masak, bukan makanan belum masak, lalu disuruh istrinya yang masak, istrinya tidak mau, tidak boleh dipaksa. Yang lebih dekat lagi siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Jika dia membawa makanan yang belum masak ke rumah, istrinya tidak masak, maka yang masak adalah laki-laki. Baru kan ketahuan perempuan ini. Itu belum masak. Karena kita tidak bisa cuci di rumah Pak, kita lagi cuci.
Maka suruhlah seorang untuk bantu istri kita, namanya bantu. Nah, bantu bapak rumah tangga. Jangan beda-beda lagi. Karena kita sudah hadir, kita hadirkan orang-orang di situ untuk membantu ibu-ibunya. Ya. Apa tugasnya? Tugas suami apa? Tugas suami? 2. Memberi nafkah lahir dan 2. Makanya kita ini lebih hebat daripada perempuan posisinya. Ya. Jadi kalau ada orang yang minta cerai dari suaminya karena ekonomi, itu biasa saja. Itu biasa saja. Biasa. Saya tak tahu lagi. Kenapa minta cerai? Mana kakak tidak makan siang, tidak makan malam. Ngapain saya harus katakan PP? Kalau minta tak. Saya bukan yang suruh cerai. Maksud saya kalau begitu penilaian saya 2 kebanyakan 46% perempuan yang cerai pada istrinya itu adalah faktor ekonomi. Dari 45% itu kalau kita jajar 100% itu ada 13% laki-laki yang malas, Pak. Pagi-pagi udah ada kopi, besar kopi pancong, duduknya sampai jam 11. Habis itu lagi ada apa? Rupanya tak. Enggak. Malas. Maka kata Rasulullah, kalau malas itu tidak ada. Ini ada. Oke. Jadi ini ada misalnya Al-Ghazali ini perjanjian yang kuat. Sebenarnya ini misalnya Al-Ghazali ini untuk perjanjian para nabi. Tapi itu perkawinan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang saya sampaikan menandatangannya bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Khairuddin, luar biasa. Kita merasa kurang waktu. Kemudian ada kelas lagi. Baik. Selanjutnya yaitu Dr. Asdinar, SPA MM. Beliau akan mengisi tentang peran asuh orang tua terhadap perkembangan anak. Sambil beliau melangkah ke depan, mungkin para hadirin sudah mengambil kesimpulan sendiri. Kemudian kalau kita bagi ke Jepang itu orang nggak kawin buat film lah yang romantis. Di Korea banyak yang cerai, dibuat drama macam itulah. Kalau di Amerika banyak kekerasan terhadap istri, dibuat film. Itu perempuan pandai berkelahi, pandai nembak. Kita tidak dapat karena lagi kita banyak yang merasa harus didampingi ya, selesaikan dari film. Baiklah, kalau sudah menikah itu tidak ada lagi berkumpul dalam satu kamar ya. Kalau sudah berkumpul dalam satu kamar, biasanya itu akan keluar orang 3 anak ya. Untuk mengurus anak ini kita silakan